Halo kaum intelektual sekalian, apakah Jokowi akan dipenjara kalau kebijakannya bertentangan dengan konstitusi? Apakah Jokowi itu akan dipenjara kalau kebijakannya, misalnya nih, Pak Jokowi memaksakan suatu kebijakan, lalu kebijakan itu gagal, apakah dia dipenjara? Bicara tentang kebijakan, bicara tentang Pak Jokowi, sekarang ini lagi viral di media sosial di mana masalah tentang Wush atau kereta cepat ini sedang hangat-hangatnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih permasalahannya? Kenapa Wush ini dipermasalahkan? Jadi gini guys, dugaannya Wush ini kan sebenarnya B2B, ya artinya business to business ya, bukan negara dengan negara. Nah, di tengah perjalanan dugaannya B2B ini di-cancel gitu ya. Karena apa? Karena ada pembekakan gitu, ada semacam cost yang sangat-sangat gede sekali sehingga apa? Sehingga dibutuhkan yang namanya jaminan APBD. Jadi secara tidak langsung ya, APBD itu dilibatkan ya. Dugaannya seperti itu ya. Apa salah satu bukti-buktinya itu Pak Purbaya, yaitu Menteri Ekonomi kita sekarang ini. Pak Purbaya mengatakan, itu bukan urusan saya, itu bukan urusan Menteri Ekonomi, itu urusan daripada BUMN. Jadi adanya berita simpang siur. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana data yang sebenarnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah karena masalah ini Pak Jonan saat itu menteri daripada Pak Jokowi dipecat? Apakah ini salah satu indikasi? Kemudian, berapa persen kemungkinan Pak Jokowi dipenjara? Wow, luar biasa. Mohon maaf ya bagi teman-teman pecinta Pak Jokowi, ya pecinta Pak Purbaya atau pecinta Pak Prabowo ya. Saya tidak berpihak pada tokoh-tokoh ini ya. Saya benar-benar netral di sini ya. Saya tidak berpihak pada kubu apapun di sini ya. Jadi mari kita kuliti gitu. Kalau saya berpihak berarti saya tidak netral. Ya, saya tidak jujur gitu. Saya bicara by data. Jadi gini guys. Awal mula ketika Pak Jokowi itu tertarik bangun Wush di Nusantara itu atau di Indonesia itu sebenarnya menurut data dari Pak Faisal Basri ya, mantan ekonom yang sangat kondang di Indonesia. Asal muasalnya itu karena Pak Jokowi itu berkunjung ke Beijing gitu, berkunjung ke China. Nah, ketika dia berkunjung ke China, Presiden Xi Jinping bawa Pak Jokowi atau pejabat-pejabat di sana bawa Pak Jokowi naik Wush, naik kereta cepat. Nah, ketika Pak Jokowi naik Wush, lalu Pak Jokowi berpikir, wow, luar biasa naik Wush ini. Wow, bagaimana kalau kita bikin Wush di Indonesia? Nah, ajaibnya, umpan daripada China ini berhasil guys. Secara psikologi, umpan daripada China ini sangat berhasil. Wow, luar biasa. Dan Pak Jokowi meminang China untuk membangun Wush di Nusantara. Jadi, kenapa China mengajak Pak Jokowi naik Wush saat itu waktu kunjungan kerja ke China? Tujuannya itu ya bisnis, ya apalagi kalau nggak bisnis ya kan, biar Pak Jokowi itu senang ya, biar Pak Jokowi itu merasa dihargai, dihormati, ya pokoknya secara psikologi diservis habis. Mirip-mirip seperti ini guys ya. Contoh ya. Kalau kita minum kopi di Starbucks misalnya. Kenapa kita bisa betah minum kopi di Starbucks? Kenapa? Karena posisi kursinya itu nyaman banget. Suasana nyaman banget. AC-nya itu diperhitungkan. Kecerahan diperhitungkan. Semua diperhitungkan. Ya, tempat main anak-anak juga diperhitungkan. Kemungkinan ya mejanya juga diperhitungkan. Semua lingkungannya semua diperhitungkan. Kita ambil contoh lain misalnya seperti di supermarket misalnya. Kenapa kita betah berlama-lama di sana? Kenapa? Karena alat-alat itu lengkap di sana ya. Jualannya lengkap ya, yang kita butuhkan lengkap, nggak pernah kosong gitu ya, jarang kosong gitu. Kemudian penerangan ya, kemudian bikin lampu-lampu, bikin musik, kemudian yang ngejaganya juga ramah. Ada banyak faktor ya. AC-nya sangat dingin. Kemudian kursinya kalau kita duduk di kursi Indomaret itu sangat, aduh, nyaman banget gitu. Sengaja dibikin nyaman gitu. Ini diperhitungkan secara psikologi guys.
Dan saat itu Pak Jokowi diumpani gitu. Saya tidak mengatakan tujuan mereka itu jahat ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi Pak Jokowi itu mohon maaf ya, seperti di prospek gitu ya. Nah, ketika Pak Jokowi ini di prospek, lalu Pak Jokowi berpikir, wow, aha, lebih baik kita bangun WUS di Indonesia untuk menghubungkan Jakarta dengan Bandung karena ini mungkin dibutuhkan. Lalu setelah Pak Jokowi pulang dari sana, Pak Jokowi langsung bergegas ya mengumpulkan staf dan sebagainya. Terutama Pak Jonan ya. Saat itu Pak Jonan itu Menteri Perhubungan ya. Jadi beliau inilah yang paling berjasa atau yang paling berpengaruh gitu apakah keputusan ini diadakan atau tidak ya. Jadi dugaannya Pak Jonan katanya menolak. Karena apa? Karena pelunasan daripada utang WUS ini sampai berabad-abad katanya guys, sampai ratusan tahun gitu. Jadi ini nggak rasional Pak, kata Pak Jonan. Nah, saya juga nggak tahu pasti apakah ini pengaruhnya kenapa Pak Jonan dipecat saat itu. Kemudian tidak hanya Pak Jonan, Bu Megawati juga menolak ternyata. Menolak pembangunan yang namanya WUS ini. Ada banyak pakar-pakar yang menolak gitu. Tapi disclaimer saya tidak memojokkan Pak Jokowi ya. Saya berbaran netral. Nah, Pak Jokowi itu nggak kehabisan akal gitu. Lalu dia mengundang Jepang gitu. Lalu Jepang menawarkan bunga yang lebih rendah yaitu kurang lebih 1%. Tapi mereka bikin isyarat yang sangat susah gitu, yaitu harus ada jaminan daripada APBD. Bukan APBD, maksudnya APBN. Nah, sementara China itu sangat cerdik sekali guys. Jenius sekali. China itu mereka menyetujui ini B2B atau business to business dan harganya lebih murah gitu. Namun di tengah perjalanan nggak sesuai perjanjian gitu. Nggak sesuai perjanjian ini B2B karena apa? Karena China minta, karena ada pembekakan, China minta jaminan daripada APBD. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita dikadalin oleh China? Jadi gini guys ya. Setelah saya nanya AI, apa jawaban AI? Kata AI, mending direkonstruksi ulang lagi gitu pembiayaannya seperti yang ada di Malaysia. Takutnya nanti terjadi seperti yang ada di luar negeri ya. Pernah tuh ya hampir bangkrut. Sri Lanka ya kalau nggak salah ya. Makanya Sri Lanka itu menjaminkan pelabuhan ke China itu sekitar 99 tahun ya. Kalau nggak bisa ribut guys. Ya, Natuna bisa jadi taruhan gitu. Jadi ini namanya berperang menggunakan strategi bisnis gitu, strategi dagang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang dirugikan di posisi seperti ini? Yang dirugikan kita lah. Cina nggak rugi. Apa ruginya coba? Teknologi dari mereka, tenaga kerja dari mereka. Mereka kok yang untung. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Jokowi bisa diadili dalam masalah ini? Sedikit sekali ya kemungkinannya. Dikit 0,sekian% gitu. Karena apa? Karena di Indonesia itu kebijakan nggak bisa diadili guys. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu kan melalui prosedur ya. BUMN ya. Kadangkala ya melalui DPR dan sebagainya. Jadi ini sangat susah sekali gitu disetujui. Makanya itulah alasannya kenapa kita nggak boleh memilih pemimpin, mohon maaf ya. Misalnya sekelas DPR yang bodoh gitu, nggak boleh. Harus yang pintar apa untuk mengawasi kebijakan-kebijakan seperti ini. Kalau kebijakan seperti ini nggak disetujui oleh DPR misalnya, maka ini nggak bakal terjadi. Ya, khususnya DPR ya, nggak boleh sembarangan memilih DPR. Ya harus orang yang benar-benar brilian gitu, orang-orang yang jenius gitu, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh hanya karena kita seagama dengan DPR-nya kita pilih, itu mah prinsip lama gitu, prinsip jadul, prinsip yang sudah usang gitu. Tapi di Konoha masih laku kok seperti itu kalau saya perhatikan. Ya kan? Kalau saya agama dipilih gitu, kalau saya iman dipilih, ya itu yang menghancurkan politik kita sebenarnya. Jadi gini guys, bagaimana dengan Pak Jokowi? Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi di sini ya. Gini, memilih pemimpin itu sebaiknya kita hati-hati gitu. Jangan langsung langsung kepincut gitu ya, fanatik berlebihan. Kalau sudah viral orang memuja-muja kita ikut-ikutan gitu. Kemana angin berhembus kita ikut-ikutan. Sekarang Pak KDM ya, lagi banyak peminatnya kita ikut-ikutan gitu. Saya nggak larang yang nonton video untuk ngefans sama Pak KDM. Tapi kan polanya sama, Pak Jokowi juga zaman dulu seperti itu ya. Seperti
seperti polanya Pak KDM saya melihatnya. Pak Jokowi waktu gubernur kan banyak tuh ya yang pro terhadap Pak Jokowi, bahkan ada organisasi bernama Projo. Ya, walaupun ketua Projo ini ngemis-ngemis jabatan ke Konoha gitu, pemerintah Konoha. Ya ujung-ujungnya itu guys sebenarnya. Ketua daripada pendukung-pendukungnya ya mereka biasanya kalau nggak minta jabatan ya jadi ini komisaris biasanya. Ujung-ujungnya duit guys ya. Makanya kita itu sebenarnya diperalat oleh demokrasi sebenarnya. Kita nggak siap jadi negara demokrasi. Orang yang mantang secara demokrasi itu nggak boleh kalau kita misalnya nih semacam membela gitu ya atau semacam tim ses gitu. Maka kita nggak boleh ya misalnya asal-asal jadi pejabat gitu, asal jadi menteri nggak boleh seperti itu ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya ada semacam pola gitu ya sekarang ini Pak Jokowi dengan Pak KDM gitu. Cuma bedanya Pak KDM itu kalau saya melihatnya itu dia lebih merakyat gitu, lebih natural gitu. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pura-pura pencitraan, enggak, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau saya melihat Pak Jokowi dan Pak KDM itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau Pak KDM itu lebih ke budaya dia, lebih ke culture. Pak Jokowi itu enggak, dia lebih ke politik dia. Dia suhunya politik ya. Induk politik itu Pak Jokowi kalau saya perhatikan. Jago banget ya dalam berpolitik Pak Jokowi. Luar biasa. Out of the box ya kalau saya perhatikan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa orang Indonesia itu selalu berulang gitu ya? Kalau misalnya mencintai suatu pemimpin itu mencintai itu berlebihan banget ya. Sama seperti Pak KDM. Sekarang kan Pak KDM dipuja-puja berlebihan. Kemudian Pak Purbaya juga dipuja-puja berlebihan. Fanatik, buta gitu. Jadi gini guys. Dulu waktu Pak Kang Deddy Mulyadi itu bupati, wakil bupati, waktu DPR gitu, baru meniti karir. Dia tuh pernah di demo 20.000 orang guys. Tapi nggak ada tuh satu orang yang ngebelain dia. Kemudian waktu wakil bupati, waktu bupati juga pernah dikafir-kafirkan gitu. Sering ribut tuh sama kelompok Rizik Sihab dan Habib Bahar. Tapi nggak ada tuh yang belain zaman dulu. Tapi sekarang ya ketika angin berhembus ya, kita ngebelain gitu. Jadi kita tuh sebenarnya fanatik berlebihan dalam beragama tau guys. Gak boleh seperti itu guys. Maksudnya fanatik berlebihan dalam berpolitik gitu. Beragama dan berpolitik sama aja sebenarnya. Itu nggak bisa dipisahkan. Karena jujur aja ya, kenapa Pak Jokowi itu memilih yang namanya Maruf Amin? Ya karena untuk mengamankan yang namanya suara NU lah. Suara orang yang beragama lah. Apalagi coba kalau bukan itu. Itulah alasannya. Jadi sebenarnya yang menghancurkan politik Indonesia itu adalah agama. Maksudnya gini, kalau misalnya seagama dengan kita, maka kita akan pilih. Kalau seiman kita akan pilih. Itulah yang menghancurkan. Sehingga kita tidak bisa menyaring mana orang yang kompeten, mana orang yang enggak gitu. Kalau beda agama dengan kita, maka tidak akan dipilih. Makanya DPR-DPR di Konoha itu kan pada, mohon maaf ya nggak semuanya tapi ya, pada blow on gitu DPR-DPR-nya. Gak ngerti gitu apa mau dikerjakan. Kadang backgroundnya yang dia kuasai nggak sesuai apa yang dia kerjakan. Ya korupsi lah, ya kan? Ya nggak sih? Korupsi dong. Apalagi kalau bukan korupsi. Kenapa mereka nggak menguasai gitu? Kadang mereka main catur gitu di kantor. Kacau memang ya. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo akan membantu Pak Jokowi? Ya jelas dong. Karena wakilnya Pak Gibran. Nggak mungkin lah. Ya. Jadi dugaannya Pak Prabowo bersiap membayar utang daripada WUS ini sekitar 1,2 triliun per tahun. Apakah ini dipengaruhi daripada Gibran? Ya pengaruh dong. Masa dia membelakangi Gibran? Gak mungkin dong. Nanti dukungan dari mana coba? Ya kan, Pak Prabowo juga harus cerdas dalam berpikir, nggak mungkin ngerasa gerusu ya kan. Lalu bagaimana dengan Pak Johan? Pak Jonan itu menurut saya itu legenda ya, legenda yang sangat luar biasa. Dia bisa menciptakan sesuatu hal yang sangat jenius, yaitu merekonstruksi kereta api yang ada di Indonesia. Zaman dulu kereta api di Indonesia itu masih ada di atas gitu. Setelah Pak Jonan nggak ada lagi. Kenapa? Karena Pak Jonan riset gitu. Kenapa sih orang suka naik ke atas gitu?
Kenapa? Karena gerah gitu, karena panas di dalam. Nah, ketika dipasang AC, maka orang nggak mau ke atas lagi. Itu ide jenius daripada Pak Jonan ya. Luar biasa ya, saya salut dengan Pak Jonan ya. Mudah-mudahan Pak Jonan dapat penghargaan yang sebesar-besarnya karena merekonstruksi yang namanya kereta api yang ada di Indonesia. Jadi apakah Pak Jokowi itu bisa dipenjara karena dia dugaannya misalnya ngotot bahwa kereta api ini harus dilaksanakan di Indonesia? Karena dia menggunakan segala kekuatannya untuk bikin kereta cepat di Indonesia, apakah ini bisa diadili atau tidak? Nggak bisa. Kalaupun diadili paling ditanya-tanya doang gitu, nggak sampai dipenjara gitu. Ya di penjara itu sekian-sekian 0, sekian-sekian% gitu. Mohon maaf ya, saya tidak mendukung Pak Jokowi ya, tapi pada faktanya seperti itu. Makanya kalau milih pemimpin itu hati-hati karena kebijakan mereka itu tidak bisa diadili kecuali mereka korupsi, kecuali mereka melakukan gravitasi. Tapi kalau kebijakan mereka salah, nggak bisa diadili. Wow, luar biasa. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.